Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. I got so. All singing low, all up a ball off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kembali lagi bersama saya Randy Hafiz dari kelas 7D Akuntansi Manajerial. Jadi pada hari ini berikan saya kesempatan untuk membahas tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Nah, latar belakang timbulnya masalah harga transfer ini, masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba, dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut jadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Ya, pembahasan pertama dari materi ini ada diferensiasi, diversifikasi, dan integrasi. Diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional. Sedangkan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan berikut. Yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Di sisi lain juga, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Adapun pula pembahasan selanjutnya mengenai desentralisasi. Seringkali konsep desentralisasi disamakan dengan konsep divisionalisasi. Hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk pengambilan keputusan. Suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusannya terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Pembahasan selanjutnya ada konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari Departemen Pembantu dan Departemen Produksi dan Harga, produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contoh, pengertian harga transfer dalam arti luas adalah biaya listrik ke departemen-departemen lain yang menikmati listrik dan harga jual produk yang ditransfer dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang lain dalam perusahaan yang sama. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah.
terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya ada karakteristik harga transfer. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama ada keputusan pemilihan sumber, yang kedua ada keputusan penentuan harga transfer. Nah, harga transfer pada hakikatnya memiliki tiga karakteristik nih. Nah, tiga karakteristik ini meliputi yang pertama ada masalah harga transfer yang hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam pembentukan biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua, harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Karakteristik yang ketiga ada harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Adapun pula masalah yang dirundingkan dalam penentuan harga transfer. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli adalah: yang pertama ada dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Nah, dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentu harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Nah, masalah yang kedua ada besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah: yang pertama ada dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Yang kedua ada besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Ya, pembahasan selanjutnya ada metode penentuan harga transfer. Ada berbagai metode penentuan harga transfer. Menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer, berbagai metode tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua berikut. Yang pertama ada penentuan harga transfer atas dasar biaya atau biasa disebut cost based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Kelemahan yang melekat dalam metode penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah: yang pertama ada dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan terlebih dahulu antar divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return on investment yang diwajar bagi divisi penjual. Nah, lalu metode penentuan harga transfer yang kedua ada penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil, terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Nah, sampailah kita di pembahasan terakhir di materi ini, yaitu pengelolaan harga transfer.
Karena penentuan harga transfer berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan yang formal agar dapat dilaksanakannya secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu diterapkan adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Yang pertama ada negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, manajer divisi tidak dapat menetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Yang kedua ada arbitrase. Bagaimanapun, rinci aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antar divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase perlu dibentuk. Lembaga arbitrase bertanggung jawab untuk yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer. Yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan. Dan yang terakhir, mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Selesailah pembahasan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas pencapaian saya yang tidak sempurna. Saya Randy Hafiz, sampai bertemu di video selanjutnya.